balik lagi dengan aku Velgia. Nah, di video kali ini aku akan membahas materi mengenai IP address dan subnetting. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Jadi, apa itu IP address? Nah, IP address adalah alamat unik yang diberikan ke setiap perangkat yang terhubung ke internet, seperti handphone, laptop, atau komputer. Fungsinya sebagai identitas perangkat di jaringan, supaya perangkat bisa saling kirim dan terima data. Terus, apa itu subnetting? Nah, subnetting adalah cara membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil atau subnet. Fungsinya biar jaringan lebih rapi dan teratur, mengurangi kepadatan trafik, dan meningkatkan keamanan. Oke, lanjut ya. Di sini aku punya contoh sederhana. Nah, misalnya IPv4 memiliki jumlah bit 32, ditulis dengan x, Terus kita tulis angka dan angkanya harus dari 0 sampai 255 ya. Kenapa harus 0 sampai 255? Karena IPv4 ini satu oktetnya bernilai 0 sampai 255. Oke, di sini aku punya angka 172.16.5.0/26. 26 ini adalah prefix atau total IP yang bisa dipakai. Terus kita masuk ke subnetting yang terdiri dari IP total, subnet mask, IP network, IP broadcast, IP range, dan jumlah host usable. Oke, sekarang kita akan menghitung IP total ya. Kita masukin angka 32 atau jumlah bit, terus dikurangi prefix. Nah, prefixnya itu 26. Terus kita tulis 32 dikurangi 26 hasilnya 6. Terus dihitung 2 pangkat 6 hasilnya 64. Untuk subnet mask kita tulis 256 dikurangi 64 hasilnya 192. Nah, jadi kita tulis 255.255.255.192. Terus di IP networknya kita tulis 172.16.5.0 dan IP broadcast 172.16.5.63. Kenapa harus 0 dan 63? Karena kan tadi kita pakai /26. Jadi subnetnya itu dibagi menjadi blok-blok yang berisi 64 IP. Dan aku pilih subnet yang pertama yang isinya itu 0 sampai 63. Selanjutnya kita hitung IP range. Kita tulis 172.16.5.1. Kenapa berubah jadi 1? Karena 1 ini adalah angka setelah 0. Lalu dikurangi 172.16.5.62. Kenapa 62? Karena 62 adalah angka sebelum 63. Jadi jumlah hostnya adalah 64 dikurangi 2 sama dengan 62 host. Aku juga buat contoh soalnya nih. Di sini ada angka 10.10.10.50/27. Sekarang kita coba hitung total IP lagi. 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Terus 2 pangkat 5 hasilnya 32. Dan subnet masknya 256 dikurangi 32 hasilnya 224. Dan tulis 255.255.255.224. Dan IP networknya 10.10.10.32, IP broadcast 10.10.10.63, dan IP range 10.10.10.33 atau angka setelah 32 dikurangi 10.10.10.62 atau angka sebelum 63, dan jumlah host 32 dikurangi 2 yaitu 30 host. Nah, sekarang kita akan coba praktek di aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Nah, di sini aku akan buat gedung pertama atau gedung A dulu ya. Aku masukin satu switch dan 2 PC. Terus kita gabungin kedua PC-nya ke switch dengan kabel yang pertama. Setelah itu kita klik PC, terus masuk ke desktop dan atur IP configuration-nya. Nah, untuk IP address aku tulis 10.10.10.10 dan subnet mask 255.255.255.224. Kalau udah, kita lakuin hal yang sama di PC yang sebelahnya. Nah, bedanya di sini aku tulis IP-nya 10.10.10.11 dan subnet masknya 255.255.255.224. Sekarang kita coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Dan sukses. Oke, sekarang kita akan bikin gedung yang B ya, atau gedung kedua. Aku masukin switch dan juga aku tambahin 3 PC. Terus kita gabungin juga PC ke switch dengan kabel yang sama. Kalau udah disambungin, kita juga harus atur IP dan subnet mask di setiap PC-nya. Nah, di PC 2 ini aku akan tulis
10.10.10.12 dan subnet masknya 255.255.255.224. Di PC 3 aku tulis IP-nya 10.10.10.13 dan subnet masknya masih sama kayak yang tadi ya. Nah, di PC 4 aku tulis IP-nya 10.10.10.14 dan untuk subnet mask masih sama dengan PC-PC yang sebelumnya. Kalau udah, aku coba kirim pesan dari PC 2 ke PC 3. Sukses ya! Dan aku juga coba tes kirim pesan dari setiap PC ke PC yang ada di gedung B dan hasilnya sukses semua ya. Oke, sekarang kita akan gabungin gedung A dan gedung B. Dan untuk menggabungin dua gedung ini, kita membutuhkan yang namanya router. Nah, routernya aku ambil yang paling akhir ya. Nah, setelah itu kita pasang kabel di switch gedung A ke router dan switch gedung B ke router. Terus kita klik router, config, dan fast ethernet 0/0. Terus on-nya kita hidupin dan di fast ethernet 0/1 juga dihidupin ya. Sekarang kita coba atur IP-nya. Aku tulis 10.10.10.1 dan subnet masknya 255.255.255.224. Untuk fast ethernet 0/1 aku tulis IP-nya 10.10.10.33 dan subnet masknya tidak aku ganti. Selanjutnya kita akan kembali ke PC 0. Nah, di sini aku akan ubah default gateway-nya dengan angka 10.10.10.1. Dan untuk default gateway di PC 1 kita tulis dengan angka yang sama ya. Oke, sekarang kita lanjut ke PC 2. Nah, di PC 2 aku ubah dulu IP address-nya yang akhirnya itu jadi 34. Nah, untuk default gateway-nya karena dia beda gedung atau beda switch, jadi aku bedain juga jadi 10.10.10.33. Terus kita lanjut ke PC 3. Nah, untuk IP address-nya aku ganti juga jadi akhirnya itu 35 dan default gateway-nya karena dia satu switch dengan PC 2, jadi kita samain angkanya. Terus di PC 4 aku ubah lagi IP address-nya akhirnya jadi 36 dan default gateway-nya masih sama kayak yang tadi. Oke, sekarang kita akan coba kirim pesan ya. Di sini aku coba dari PC 1 ke PC 2. Nah, teman-teman di sini pertamanya pasti akan fail atau gagal. Tapi kalau kita ulangi, dia ini bakal berhasil. Ini aku coba lagi, misalnya di PC 1 ke PC 3. Nah, awalnya kan gagal, tapi kalau diulang dia bakal sukses. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai sini aja ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye. Thanks for watching. Please subscribe.